Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sampai pada abjad huruf G. Dan kita akan belajar tentang Gamaliel. Ya. Gamaliel adalah pemilik gelar Rabban. Gamaliel yang artinya upah dari Allah adalah seorang guru atau rabi Yahudi yang pada zaman dahulu sangat terkemuka dan sangat disegani di antara tiga aliran Yahudi, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Aku adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini." Sosok yang pernah menjadi guru dari Rasul Paulus ini dijunjung tinggi pada masa tugasnya, sehingga Gamaliel menjadi orang yang pertama kali disebut Rabban, artinya guru kami. Sebuah gelar yang dianggap lebih tinggi daripada rabi atau guruku. Rabban Gamaliel, begitu ia biasa disebut, pada saat itu tercatat sebagai ketua Sanhedrin dalam kurun waktu 30 sampai 50 Masehi. Bisa dikatakan ia adalah pimpinan jemaat. Gamaliel yang adalah cucu Hilal, yang dijuluki sang penatua, yang telah mengembangkan pemikiran yang menjadi cikal bakal kaum Farisi ini, dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat, sehingga saran dan nasihatnya luar biasa. Pemikirannya turut memberikan kontribusi bagi terbentuknya cara hidup orang-orang Yahudi pada akhir abad pertama hingga abad ke-21. Salah satu kiprahnya yang paling terkenal dapat dilihat pada peristiwa ketika para rasul diseret ke pengadilan. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai ayat 42. Dengan pidatonya yang beralasan dan meyakinkan, Gamaliel bertindak sebagai pengantara dan berkata, "Hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti kamu melawan Allah." Dan nasihat itu diterima. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Kisah Rasul pasal 5 ayat 35, 38, dan 39. Pidatonya Gamaliel itulah yang akhirnya membebaskan para rasul untuk berbicara dengan bebas, memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kisah Rasul 5 ayat 34 dan 42. Saya baca ayat 34. "Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar." Nah, dalam Alkitab ada satu orang lagi yang juga bernama Gamaliel. Ia adalah Gamaliel bin Pedasur, pemimpin suku Manasye pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, yang hadir pada waktu penghitungan laskar Israel yang pertama kali dan penentuan tempat perkemahan suku Manasye di sisi barat. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Bilangan pasal 1 ayat 10,
ayat 23, Bilangan pasal 2 ayat 20, pasal 7 ayat 54 dan 59. Saya baca di ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari seorang yang bernama Gamaliel. Mari kita berusaha hidup ini terus menjadi berkat dan mencegah orang melakukan hal-hal yang jahat seperti yang telah dilakukan oleh Gamaliel untuk kemuliaan Allah. Hikmat yang kita peroleh daripada Tuhan bisa menuntun orang tidak sampai tersesat jalan dan tidak sampai melakukan hal-hal yang berdosa atau melawan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tuhan, tolong beri kami hikmat dan tuntun kami terus untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat seperti Gamaliel. Kami bisa mencegah orang yang mau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih, berkati apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami butuh penyertaan Tuhan dan kami butuh berkat-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.